Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kopi Kenangan itu udah resmi bulan ini, awal April, mereka buka cabang di Taiwan guys. Dan ketika Kopi Kenangan buka cabang di Taiwan, apa yang terjadi? Langsung viral guys. Jadi langsung viral, banyak orang datang ke sana, ribuan orang datang. Mereka rela antri berjam-jam. Lu bayangin orang ngantri berdiri berjam-jam demi bisa minum kopinya Indonesia loh. Nah, Kopi Kenangan resmi dibuka di Taiwan. Tepatnya ada di Shinkong Mitsukoshi A nomor 11 di Taipei. Ini gue sebutin sampai alamat rumahnya juga nih. Anyway, ini adalah ekspansi yang pertama di Taiwan guys. Dan ini sebetulnya salah satu contoh strategis ya buat perusahaan-perusahaan Indonesia mulai berani memperluas jangkauan internasionalnya. Nah, sekaligus ya bisa memperkenalkan produk asli Indonesia yang namanya kopi ke pasar internasional guys. Nah, hebat juga nih Kopi Kenangan nih. Mereka sebetulnya udah soft opening tanggal 28 Maret 2026 kemarin. Dan responnya ternyata positif. Akibatnya mereka berani bikin grand opening hari Jumat 10 April 2026 nih. Jadi masih fresh nih guys. Dan ternyata lu tahu nggak? Rata-rata kunjungan harian dia kalau weekend itu bisa datang 350 orang per hari. Dan di hari kerja ternyata juga banyak, ada 250 orang yang datang rata-rata setiap harinya ke toko Kopi Kenangan yang ada di Taipei guys. Sekaligus bisa mensejahterakan petani, dan ini sebetulnya bukan pertama kalinya loh Kopi Kenangan itu go internasional. Karena sebelum buka Taiwan, sebetulnya Kopi Kenangan itu udah buka cabang guys di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, bahkan sampai India. Nah, Kopi Kenangan ini termasuk yang unik ya. Anak muda berani bawa produk Indonesia go internasional. Sebetulnya awalnya dari tahun 2017 nih guys. Ini perjalanan awal mereka di Menara Standar Chartered yang ada di Jakarta. Nah, ini modal sendiri nih, mereka patungan 3 orang, 150 juta. Ada si Edward, James, sama Cynthia. Nah, di sini kok heran dia, rata-rata orang masuk gedung itu tangannya selalu terisi. Either 1 cangkir atau 2 cangkir, either 1 cup atau 2 cup. Tapi selalu ada yang dipegang di tangannya. Di situ dia terpikir, boleh juga nih bisnis minuman. Dan dia mulai bisnis air minum dikasih gula dicampur kopi. Itulah asal-usulnya Kopi Kenangan. Nah, gak lama dari itu ya, di tahun 2018 mereka langsung dapat pendanaan $8 juta guys. Waktu itu sekitar 120 miliar lah dari Alpha JWC Ventures nih buat buka cabang baru, buat ngembangin produk baru, buat bikin aplikasi mobile Kopi Kenangan. Nah, dari sanalah mulai mereka ekspansi secara agresif di Indonesia. Langsung buka 14 cabang loh di Jakarta. Nah, karena cabangnya bertambah guys, gak usah heran juga tahun 2019 omset mereka juga naik. Dan ujung-ujungnya mereka bisa dapat pendanaan seri A. Nilainya $20 juta. Waktu itu yang masuk Sequoia India guys. Ini VC venture capital dari Amerika yang buka cabang di India guys. Di situ banyak investor terkenal yang lu tau lah, kayak Serena Williams pemain tenis itu ada invest di situ. JC itu juga invest di Sequoia. Nah, akibatnya ya Kopi Kenangan, lu tahu gerainya langsung nambah. Tadinya cuma 14 gerai, sekarang jadi ada 130 gerai di 10 kota yang ada di Indonesia. Nah, nggak lama dari 2019 masuk tahun 2020, wah ini brutal nih karena ada pandemi ya, COVID-19. Tapi mereka tetap buka cabang bro. Tapi strategi ekspansinya mereka lebih fokus. Tadinya area Central Business District, area-area perkantoran, sekarang mereka ekspansi ke area perumahan. Ini waktu era PSBB lah, pembatasan pergerakan itulah PPKM. Nah, di sini ternyata walaupun banyak bisnis collapse gara-gara COVID, Kopi Kenangan malah dapat pendanaan ekstra seri B $109 juta, itu setara 1,6 triliun. So, selain Eduardo Saverin ada investor lain yang join nih, ada Alpha JWC Ventures, ada Sequoia, ada Horizon Venture, ada Kunlun, ada Big Capital dan lain sebagainya lah. Nah, mereka berhasil menutup tahun 2020 dengan pertumbuhan toko cabang ya lebih dari 2 kali lipat guys. Hebat ini. Dan ternyata mereka gak berhenti di situ guys. Tahun 2021 mereka ya karena growth-nya bagus, omzetnya nambah, gerainya nambah, gak heran kalau mereka resmi menjadi toko retail F&B unicorn yang pertama di Asia Tenggara. Dan di sini mereka dikasih hadiah lagi nih, ekstra pendanaan Seri C $96 juta alias setara 1,3 triliun guys. Ini yang ngasih Taiborn Capital Management nih. Karena di sini juga mereka udah punya 450 cabang di 39 kota yang ada di Indonesia. Nah, dari sini lah udah bisa bilang mereka udah pede nih. Mereka ada di kota-kota besar di Indonesia. Mereka bisa mengoperasionalkan 450 cabang. Gak usah heran kalau 2022 mereka mulai berani nih ekspansi internasional, operasionalnya, logistiknya, pengirimannya, kadaluarsanya, pelatihan SDM-nya itu by proses guys. Gak lahir sekejap langsung ekspor luar negeri buka cabang, enggak. Anyway, kita balik lagi nih ke Kopi Kenangan. Tahun 2022 mereka buka cabang internasional pertamanya di Malaysia. Nah, dari situ ya mereka ekspansi terus sehingga di Indonesia aja jumlah gerainya, tokonya bertambah lagi jadi ada 700 cabang di 64 kota yang ada di Indonesia. Dan yang namanya anak muda ya, tahun 2022 udah punya 700 cabang, apakah dia berhenti? Tentu tidak. Tahun 2023 lanjut lagi ekspansi global. Bukannya ongkang-ongkang kaki,
menikmati keberhasilannya? Tidak, dia malah cari repot lagi buka cabang di Singapura. Padahal mereka di tahun 2023 udah punya cabang di 800 gerai, 800 cabang guys di 67 kota yang ada di Indonesia. Dan lagi punya 30 outlet di Malaysia. Jadi berdasarkan data terakhir kita ya, Kopi Kenangan ini punya 5.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dari 5.000 karyawan, katakanlah mereka punya gaji rata-rata di 3,3 juta ya. 3,3 juta kali 5.000 karyawan. Artinya apa? Mereka itu ngasih duit sekitar 16 miliar setiap bulannya. Kalau disetahunkan perputaran duit gaji karyawannya Kopi Kenangan itu sekitar 200 miliar per tahun guys. So lu jangan anggap remeh. Jujur gua angkat topi. Kenapa? Karena Kopi Kenangan juga berhasil ya mengalahkan banyak pemain kopi besar dunia yang ada di Indonesia. Kita ada data dari Kata Data tahun 2024, ternyata jumlah gerai Kopi Kenangan itu udah berhasil mengalahkan banyak brand yang lebih dulu hadir. Brand yang lebih dulu settle. Dan ternyata bukan cuma brand satu di tahun 2024 yang jumlah cabang paling banyak, ternyata Kopi Kenangan. Bisnis minuman di bawahnya ada Chat Time, itu peringkat 4. Di bawahnya lagi peringkat 6 ada Starbucks. Jadi ternyata gue juga kaget ya, berdasarkan data di tahun 2024 jumlah cabang Kopi Kenangan aja bahkan udah lebih banyak dibanding cabangnya KFC, Pizza Hut, Oka-Oka Bento. Gila ya, bisa gitu ya, dari jualan kopi dicampur air, dicampur gula guys. Ternyata bisa sedemikian besar. Menurut data ya di akhir tahun 2024, Kopi Kenangan itu market share-nya itu 33,7%. Yang terbesar di Indonesia di bidang coffee chain. Peringkat 2 ada Tomorrow. Tomorrow di 23,9%. Starbucks ternyata di peringkat 3 di 23,4%. Janji Jiwa ada di 12,6%. Lalu ada apa? Ada Fore di 1,9%. Sisanya ada Lain Hati di 4,5%. Kopi Kenangan ya, dan ini bikin gua respect dan angkat topi ya. Kopi Kenangan itu 100% menggunakan biji kopi lokal mas bro. Gila gak sih? Biji lokal dalam negeri loh. Bukan hanya kopinya loh, tapi gula arennya juga dia pakai kopi lokal. Kopi Kenangan ternyata faktanya 100% menggunakan biji kopi lokal. Jadi gak heran kalau kopi yang lu minum misalkan ya, itu pasti asalnya dari berbagai daerah di Indonesia. Contoh ada kopi Arabikanya dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Jawa Barat. Kopi Robusta mereka punya dari Flores, ada juga dari Jawa Barat. Nah bukan cuma kopi, ternyata Kopi Kenangan juga pakai banyak bahan baku lokal. Contohnya tadi yang gue udah sebut, gulanya pakai gula. Banyak petani-petani di Indonesia, bukan hanya petani aren, petani kopi ya. Ujung-ujungnya makin banyak hilirisasi seperti ini, gue makin bangga, gue makin seneng. Apalagi kalau kita bisa ekspor, penghasilannya dolar. Ya kayak petaninya si Kopi Kenangan ini ya. Mereka kan pakai biji kopi yang berkualitas. Dan lu tau gak sih tiap bulan Kopi Kenangan itu membutuhkan kopi sekitar 30 hingga 32 ton. 32 ton kopi setiap bulannya guys. Gila ya lu kalau minum itu. Yang mereka berikan ke petani-petani kopi itu sekitar 2 miliar setiap bulannya loh. Untuk belanja biji itu. Apalagi kalau teman-teman tahu ya, Indonesia itu ternyata adalah negara dengan penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia. Bukan cuma penghasil batu bara coy, tapi ternyata penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia loh. Di Brazil, mereka memproduksi 64 juta karung kopi ya setiap tahunnya. Satu karung itu sekitar 60 kilo guys. Vietnam ada di 29 juta karung. Kolombia di 13 juta karung. Nah Indonesia ada di 10,7 juta karung. Nah di bawah kita ada siapa? Ada Ethiopia, Uganda, India, Honduras. Ya anyway Indonesia ternyata masuk di dalam top 5 dunia di bidang produksi kopi. Dan begitu hebatnya ya kualitas kopi dari Indonesia. Kopi Indonesia itu udah berhasil nembus nih ke negara-negara besar yang ada di dunia. Contoh kalau lu pergi ke Amerika ya, lu percaya gak sih kopi yang lu makan itu, kopi yang lu minum itu ternyata kemungkinan besar dari Indonesia. Karena di Amerika Serikat itu impor 30 juta kilogram kopi dari Indonesia setiap tahunnya. Belgia 30,3 juta kopi setiap tahunnya. Di bawahnya ada Mesir, Jerman, mereka impor sampai belasan, sampai 16 juta kilogram kopi loh guys setiap tahunnya. Kopi yang dibeli di tingkat petani dengan harga yang sangat murah, ada yang cuma 20 ribu sekilo, 30 ribu sekilo. Begitu masuk Amerika, dia langsung jual jadi 100 ribu satu cangkir kecil. Ternyata dia cawe-cawe hilirisasi kopi Indonesia di Jepang, lu bayangin. Jarang-jarang ya presiden bisa nyeles juga Prabowo nih. Dia siap bahkan dirinya jadi brand ambassador kopi. Ini ada presiden Brazil nih, tapi sorry banget dia bilang kopi Indonesia lebih enak. Kopi saya lebih enak kan. Jadi dia bangga loh dengan produk kopi asli Indonesia. Strong brand ambassador for Indonesian coffee. We have the best coffee in the world. I'm sorry President Lula, you're my friend, but my coffee is better than your coffee.